8 kebiasaan anak muda yang bikin sholat seperti kehilangan ruhnya. Gak apa-apalah sholat ala kadarnya daripada gak dikerjain. Kalimat ini seringnya muncul ketika seseorang diingatkan masalah kesempurnaan sholat. Yap, sholat bukan hanya tentang gerakan dan bacaan, tapi juga tata cara pelaksanaannya yang harus diperhatikan. Anak muda biasanya paling susah diingatkan masalah beginian. Padahal penting tuh agar sholat bisa diterima. Sholat gak memberatkan kok, sesuai dengan kemampuan. Sayangnya biasanya anak-anak muda justru menyepelekan anggapan ini. Alhasil sholat hanya seperti ibadah yang asal rampung ya sudah, sehingga seperti kehilangan inti atau ruhnya. Tahukah kamu kenapa perasaan masih belum tenang juga setelah sholat? Ini bisa jadi karena melakukan sholat ala kadarnya dan tidak mengemasnya dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa kebiasaan yang sering dilakukan anak muda dan bikin sholat seperti kurang sempurna. Wudhu asal-asalan, yang penting kena air. Wudhu adalah hal pertama yang dilakukan sebelum sholat dan keberadaannya sangat penting. Wudhu yang baik jadi awal diterimanya sholat. Begitu pula sebaliknya. Nah, kebanyakan nih anak-anak muda selalu menyepelekan hal ini. Wudhu itu ada caranya, berurutan dari atas sampai bawah. Selain berurutan, teknik membasuhnya juga tidak asal kena air saja, tapi juga dengan usapan-usapan. Sayangnya kebanyakan dari mereka selalu terburu-buru yang penting basah. Kalau wudhunya saja sudah gak benar ya, jangan berharap sholat bisa sempurna, lebih-lebih diterima. Sholat dekat smartphone. Konsentrasi dalam sholat adalah sebuah keharusan. Tujuannya biar gak lupa bacaan dan rokaat. Tapi praktek konsentrasi ini susahnya minta ampun. Banyak gangguan dari mana-mana, termasuk benda yang paling dekat yang gak bisa lepas, yakni smartphone. Menaruh smartphone di dekat tempat sholat adalah kesalahan. Notifikasi atau telepon bisa membuyarkan konsentrasi. Nah, mulai sekarang singkirkan sejak smartphone atau dimatikan sebentar agar gangguan semacam itu gak terjadi. Sholat paling hanya 5-10 menit kan? Gak masalah jadinya. Sholat lupa matiin musik player. Mungkin terburu-buru atau sudah mepet banget waktunya, akhirnya sholat seadanya tanpa dibenahi dulu gangguan-gangguan di sekitar. Salah satunya misalnya membiarkan musik player yang masih nyala. Nah, ketika sudah sholat baru ingat dan konsentrasi pun buyar seketika. Akhirnya sholat seperti hilang makna filosofisnya gara-gara lagu yang tengah dimainkan. Kenapa gak dimatiin aja terus lanjut sholat? Tunggu dulu, membatalkan sholat juga ada aturan mainnya, gak asal gitu aja. Makanya sebelum sholat atasi dulu gangguan-gangguan biar nantinya bisa kusuk dan penuh konsentrasi. Pakai kaos metal atau yang aneh-aneh. Jiwa boleh metal, tapi waktunya sholat ya berangkat. Tapi jangan lupa untuk melepas semua atribut-atribut itu ketika menghadap Yang Maha Kuasa. Kemudian pakai pakaian yang pantas dan bersih. Menghadap presiden saja harus rapi kok, apalagi yang punya hidupnya presiden. Sayangnya, lagi-lagi kita nggak aware soal pakaian ini, sehingga akhirnya tetap sholat memakai pakaian yang aneh-aneh dan tidak pantas. Hal ini bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Jeans belel dan kepanjangan. Memakai jeans untuk sholat gak masalah, asal suci dan bentuknya gak macam-macam. Namun sayangnya kebanyakan anak muda lagi-lagi lalai soal ini. Sudah tahu pakai jeans yang sudah berlipat-lipat dan sobek, tapi gak segera cari gantinya. Memang menutup aurat, tapi nilai kepantasannya gak ada. Jeans kepanjangan juga jadi hal yang harus diperhatikan. Setidaknya ketika sholat lipatlah sampai di atas mata kaki. Banyak riwayat yang menyebutkan barang siapa menyulurkan pakaiannya melebihi batas mata kaki,
maka ia adalah orang sombong, dan orang sombong akan dilaknat oleh Allah. Ngeri kan? Rambut menutupi kening saat sujud. Namanya juga anak muda, punya potongan rambut gaya wajib hukumnya. Gaya sih gaya, tapi pastikan dulu ini gak ganggu ritual sholat. Rambut juga bisa jadi poin penting untuk kesempurnaan sholat. Ya, sebisa mungkin rambut gak menutupi kening ketika sholat. Jika ini tetap dilakukan, maka sholat bahkan bisa batal. Nah, caranya bisa pakai penutup kepala, entah peci atau sejenisnya. Kalau nggak bisa, potong rambutnya pendek saja atau secukupnya asal nggak menutupi kening. Sholat pakai gear paling atas. Siapa yang doyannya sholat cepet banget? Lain kali jangan begitu ya, karena bisa merusak kesempurnaan sholat. Sholat yang baik itu tumak nina alias pelan dan teratur. Tujuannya biar gerakannya bisa mantap dan bacaannya tidak belibet. Tapi laki-laki realitanya bikin miris. Seringkali anak muda sholat dengan kecepatan gila. Sholat duhur yang biasanya bisa 10 menit bisa selesai 1 menit setengah. Sholat semacam ini sudah jelas tidak baik dan kesannya seperti beban yang harus cepat-cepat dilakukan. Sholat pakai gerakan-gerakan khusus. Gerakan sholat sudah paten seperti itu. Jangan ditambah-tambahi dengan gerakan tertentu sehingga bisa bikin sholat hilang kesempurnaannya. Apalagi yang semacam ini juga bisa bikin sholat batal. Sholat pakai gerakan khusus ini sering loh dilakukan. Biasanya pada posisi setelah ruku atau iktidal tanpa terasa tangan diayun-ayunkan, padahal ini nggak boleh. Menambah gerakan sholat bisa bikin sholat kita batal. Sholat sekedar sholat apalah artinya? Alih-alih mendapatkan manfaat, justru yang demikian itu bikin kita gak bisa merasakan nikmat ibadah yang sebenarnya. Sehingga gak heran ketika selesai sholat masih saja diliputi banyak masalah dan lain sebagainya. Padahal sholat adalah hal yang sanggup menghilangkan hal tersebut. Jika terjadi demikian, maka jelas sudah penyebabnya karena sholat gak dilakukan dengan sempurna. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.